Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak sebelumnya Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya untuk mempresentasikan kegiatan saya di PKG PJOK yang insya Allah ini tugas terakhir barangkali di terus adapun kegiatan hari ini ada berhubungan dengan erat dengan guru-guru kelas makanya saya kasih kumpul di sini supaya bisa mendukung juga kegiatan saya untuk PKG ini. Oke, baiklah, saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut saya di kegiatan PKG ini. Jadi judul yang saya mau ambil di sini adalah senam irama kreasi atau saya kasih nama sebatang. Mungkin Bapak Ibu guru yang bertanya apa itu sebatang. Jadi sebatang itu kepanjangannya dari 9 baru-baru tangga di kesepakatan dari siswa-siswi. Karena ini saya betul-betul mau melibatkan anak-anak di peserta didik dan proyek ini memang khusus untuk peserta didik khususnya. Cuma kita sebagai guru di sini mungkin memfasilitasi bagaimana nanti mereka berbuat khususnya dalam senam kreasi ini. Jadi minta tolong nanti kalau ada yang saya sebut namanya, baik itu guru kelas maupun guru bidang studi, sama-sama bantu anak-anak untuk berbuat gerakannya. Jadi saya jelaskan dulu apa itu senam kreasi. Jadi senam kreasi adalah senam yang dilakukan dengan iringan musik atau latihan bebas yang dilakukan secara berirama dan merupakan hasil dari kreativitas yang diciptakan oleh peserta didik. Latar belakang kenapa saya mengambil senam kreasi ini, karena program ini berawal dari permasalahan di sekolah ketika kegiatan senam bersama peserta didik kelas rendah dan peserta didik laki-laki cenderung kesulitan mengikuti gerakan senam. Ini khususnya kegiatan di hari Sabtu di senam bersama di pagi hari itu biasa siswa yang kelas 1 atau kelas 2 itu dia merasa kesulitan untuk ikut. Kemudian yang laki-laki baik itu kelas 4, 5, 6 itu biasanya banyak yang main-main. Jadi mungkin itu karena merasa bosan, makanya saya mau memberikan tugas kepada peserta didik untuk berbuat, menghasilkan karyanya sendiri dan untuk dipresentasikan suatu hari nanti. Saya lanjut lagi, maka dari itu saya ingin memberikan pembelajaran berbasis proyek yang ditujukan untuk kelas 5 dan kelas 6 untuk mengkreasikan gerakan-gerakan senam yang mudah untuk diikuti dengan musik yang mereka sukai. Selain itu, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengekspresikan diri melalui gerakan, musik, dan improvisasi sehingga mereka dapat mengembangkan rasa kepemilikan atas karyanya sendiri serta peserta didik dapat mengekspresikan diri secara unik dan menciptakan karya yang mencerminkan identitas dan perseptif mereka sendiri. Jadi di sini mereka berbuat sendiri nanti gerakannya, sisa saya nanti mungkin dengan beberapa guru itu membimbing untuk berbuat. Terus untuk memanfaat aset, jadi aset di sini ada aset manusianya. Pertama karena kepala sekolah sudah pensiun dan bertanggung jawab adalah Pak Haji, jadi bisa Pak Haji nanti juga membantu saya sebagai penanggung jawab. Terus guru sebagai pembimbing antara kait guru kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan murid sebagai model dan orang tua sebagai pendukung kegiatan. Jadi bukan cuma yang ada di sekolah, melainkan juga di rumah juga bertanggung jawab terutama orang tuanya. Terus aset fisik, ada handphone, proyektor, laptop, speaker, ruang kelas, lapangan sekolah, dan akses internet. Tujuan program, peserta didik mampu mengkreasikan gerakan-gerakan senam irama dengan iringan musik.
Yang kedua, untuk membentuk karakter dan kepribadian peserta didik melalui gerakan tubuh yang terkoordinasi dengan musik. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Jadi untuk menciptakan tujuan kegiatan ini diperlukan beberapa langkah yang harus dicapai. Yang pertama, menyampaikan gagasan kepada peserta didik kelas 5 dan kelas 6. Dan itu sudah saya sampaikan dari awal, saya sudah sampaikan, dan mereka sudah membuat kelompok. Yang kedua adalah mengarahkan apa yang akan ditugaskan. Jadi di sini saya suruh, seperti apa yang saya sampaikan tadi, saya suruh membuat kelompok menjadi satu. Yang tadinya 2 kelas saya jadikan 1, dan hanya sekitar pesertanya itu kurang lebih 15 orang. Dan mencari referensi senam sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, berdiskusi dan tanya jawab bersama peserta didik. Yang keempat, membimbing dan mengarahkan peserta didik dalam menyelesaikan tugas terkait mengekspresikan gerakan senam yang mudah diikuti. Jadi di sini mereka akan nanti membuat rangkaian senam, pemanasannya ada, intinya ada, dan pendinginan. Terus yang kelima adalah menentukan musik yang akan digunakan supaya tidak terlalu banyak musik yang dia pilih. Jadi saya kasih batasan yang bertemakan tentang lagu anak-anak, lagu daerah, dan lagu tentang pendidikan. Dan menyelaraskan gerakan dengan musik yang sudah dipilih. Ya, terus dalam kegiatan ini saya juga ingin melibatkan dan berkolaborasi kepada guru seni rupa, mungkin kelas 6 bisa nanti membantu saya masalah pakaian atau aksesorisnya. Terus guru IPAS ada guru kelas 4 sebagai guru penggerak juga, dan ketua kombel kita bisa barangkali nanti kasih masukan untuk saya apakah ada perbaikan atau masukan-masukan yang lain. Dan guru matematika untuk kelas 5 bisa juga membantu saya dalam menyelaraskan gerakan ke dalam musik agar sesuai. Untuk pelaksanaannya akan dilaksanakan dalam 1 hari dengan persiapan dan latihan selama kurang lebih 4 minggu. Ini masih persiapan. Ya, siapa tahu nanti ada perubahan, bisa masukkan dalam mungkin 2 bulan atau 3 bulan bisa. Karena kalau senam kreasi yang diciptakan itu enggak langsung instan, langsung ke ini. Mesti mencari dulu musiknya, kesepakatannya untuk anak-anak, kemudian gerakan-gerakannya, terus nanti akhirnya nanti penampilannya. Jadi butuh proses cukup lama dalam menyelesaikan gerakan senam irama kreasi sebatang yang akan diciptakan oleh peserta didik sendiri. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi struktur pembelajarannya, jenis kegiatan ini termasuk kegiatan kokurikuler yang pelaksanaannya dapat dilakukan di rumah peserta didik dalam bentuk kerja kelompok, membuat rangkaian gerakan senam kreasi. Jadi kegiatan ini tidak mengganggu jam pembelajaran PJOK. Yang kedua adalah sasarannya. Kegiatan ini menantinya akan diimbaskan untuk adik-adik kelas rendah lewat pembiasaan senam pagi setiap hari Sabtu, dan bisa juga diimbaskan ke sekolah lain lewat sosial media seperti YouTube dan grup WA. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan kokurikuler, jadi tidak mengganggu jam pelajaran dan juga pembelajarannya saya. Terus imbasnya seperti apa yang saya sampaikan, untuk kelas rendah khususnya, dan siswa yang laki-laki yang kurang bergerak. Dan ini juga bisa nanti kita lakukan untuk sosial media. Bisa disebarluaskan lewat sosial media, lewat YouTube bisa, dengan grup juga bisa.
Di sini lanjut lagi kapasitas aset yang dimiliki kelas atau sekolah yang dapat mendukung terlaksananya proyek ini. Yang pertama aset manusia. Di sini ada Pak Haji Asa sebagai penanggung jawab sekolah yang mendukung pelaksanaan program ini. Yang kedua adalah guru PJOK, saya sendiri sebagai fasilitator, guru kelas sebagai fasilitator dan penilai dalam menyelaraskan gerakan, murid sebagai subjek atau model pelaksanaan kegiatan, dan orang tua atau wali sebagai monitoring terhadap kegiatan yang dilakukan di rumah. Untuk asetnya, aset fisiknya ada lapangan dan ruang kelas sebagai sarana latihan di sekolah. Yang kedua adalah laptop, handphone, dan akses internet sebagai sarana mencari referensi biar lebih variatif. Yang ketiga adalah speaker dan LCD proyektor sebagai alat pendukung pelaksanaan kegiatan. Rencana evaluasi. Evaluasi dilakukan pada setiap langkah yang akan dikerjakan. Jadi evaluasi ini saya bagi menjadi 3 bagian, dimulai dari evaluasi pembuatan, evaluasi proses, dan evaluasi pelaksanaan. Caranya melalui observasi langsung kepada proses pembuatan gerakan itu dan menyimpulkan hasil refleksi yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi bukan saya merefleksi, tapi peserta didik sendiri. Yang kedua adalah penilaian dilakukan pada saat penampilan senam dengan unjuk kerja dan wawancara antar teman. Ini pun juga dilakukan oleh peserta didik karena memang tujuannya ini kita melibatkan peserta didik. Jadi kita sebagai guru saja, sebagai fasilitator, tidak ada ikut campur tak masalah pembuatannya, penilaiannya, peserta didik semua yang mau yang melakukan. Yang ketiga adalah penilaian pembuatan video senam. Jadi melalui observasi senam video. Di sini nanti misalkan kalau mereka sudah mengunggah di Facebook, di YouTube atau di grupnya, terus banyak yang suka, maka disitulah kita bisa menilai bahwa ternyata video yang mereka buat berhasil seperti itu, dan mereka sendiri juga yang menilai. Jadi bagaimana saya mengumpulkan data yang akan digunakan sebagai hasil akhirnya adalah yang pertama adalah hasil tesnya, refleksi, dan wawancara yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Jadi terakhir adalah tantangan. Jadi mungkin di sini ada beberapa tantangan yang akan nanti saya hadapi pada saat pengambilan video atau observasi gerakannya anak-anak. Yang pertama adalah kesulitan saat membuat gerakan karena saya menggabungkan dari 2 kelas menjadi 1 kelompok dan melibatkan semua gender. Di sini laki-laki perempuan saya libatkan semua. Jadi mungkin itu keselarasan gerakannya itu agak-agak sulit. Tapi mudah-mudahan mereka bisa. Solusinya, saya akan membimbing langsung saat pembuatan gerakan tersebut. Yang kedua adalah mungkin pada saat peserta didik yang mungkin ada peserta didik yang tidak aktif saat pelaksanaan pembuatan gerakan. Jadi solusinya, saya akan membuat kesepakatan dan konsekuensinya yang sudah disepakati bersama oleh peserta didik dari kesepakatan yang saya buat. Jadi misalkan dari awal kita sudah sepakat kalau ada anak-anak yang tidak aktif, mungkin saja bukan mau mengecewakan, tapi daripada mengganggu, jadi saya kesepakati bersama dengan peserta didik bahwa kalau ada yang anak yang tidak aktif, maka harus terima konsekuensinya. Mungkin dikeluarkan atau dengan cara yang lain yang tidak mengecewakan. Yang terakhir adalah pada saat pembuatan video. Jadi pembuatan video di sini biasanya menjadi tantangan buat saya karena ada beberapa hal yang tidak diharapkan bisa terjadi. Biasanya anak-anak main-main seperti itu. Jadi ada beberapa memang biasa anak-anak yang biasa butuh perhatian khusus. Biasa seperti yang saya terjadi di pembuatan video pembelajaran, ada memang anak-anak termasuk kayak siswa Cibi itu selalu mau butuh perhatian. Ya.
Nah, itu ada hal-hal yang jadi solusi yang akan saya ambil nanti mungkin saya bisa melibatkan guru kelas atau guru mapel lain untuk membantu dan mengambil video pada saat pelaksanaan akhir kegiatan. Jadi di situ barangkali mungkin guru kelas atau guru mapel bisa membantu saya untuk memvideo kegiatannya anak-anak sambil saya membimbing secara langsung. Oke, jadi cukup di persentase saya hari ini. Siapa tahu ada tambahan dari ketua komunitas belajar kita yang ada di sekolah atau Pak Haji sebagai penanggung jawab atau teman-teman yang lain. Siapa tahu ada yang mau ditambahkan atau masukan-masukannya silahkan Ki. Siapa tahu ada yang mau dirubah sebelum saya kumpul sebagai tugas akhir saya di kegiatan PKG saya ini. Oke, silakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Satu kesyukuran ya bagi kita semua karena ada teman kita yang mau aktif di dalam kegiatan ini, dan itu kalau saya pribadi saya mengatakan sangat bagus, di mana dia mengambil juga kata apa tadi sebatang, ya sebatang yang menggabungkan dari kata dari SD 9 baru tangga, dan ini juga dikreasi dengan anak-anak yang akan mereka tampilkan. Namun dalam hal ini saya ingin tanyakan, apakah pada saat anak-anak melakukan kreasi tentang musiknya, apakah bisa nyambung antara musik yang satu dengan musik yang lain? Nah, kalau seandainya hal ini tidak bisa di apa istilahnya sambungkan, artinya dikolaborasikan. Dalam hal ini apakah ada cara lain yang bisa kita lakukan sebagai seseorang yang akan kita agar supaya senam yang mereka karyakan itu bisa nampak bagus begitu. Nah, sebenarnya ini juga sangat bagus sekali ya, karena membuat anak untuk berinovasi, berkreasi dalam senam, karena ini adalah mereka yang membuat sendiri. Nah, yang biasanya itu pengalaman antara musik yang satu itu susah sekali dikolerasikan. Nah, itu yang biasa menjadi pertanyaan juga bagi kita. Nah, apakah dalam hal ini tidak bisa dilaksanakan oleh atau diberikan langsung oleh gurunya sendiri, ataukah ada kreasi-kreasi lain yang bisa anak-anak buat dengan menambahkan dari gerakan-gerakan yang mereka gunakan? Oke, saya kira sementara. Terima kasih banyak atas pertanyaan dan masukannya. Oke, saya akan menjawab jadi senam kreasi ini sebenarnya tidak menentukan suatu musik. Mereka berkreasi, makanya tadi dari awal saya sampaikan bahwa mereka mencari sendiri sesuai dengan seleranya sendiri, sesuai dengan kesukaannya mereka. Jadi di sini tidak ada batasan musik. Di sini tidak ada batasan musik, cuma saya tadi ambil temanya supaya tidak melenceng ke arah TikTok. Nah, makanya saya ambil temanya tentang lagu anak-anak, lagu daerah, dan lagu tentang pendidikan. Nah, itu. Terus kenapa tidak langsung dibimbing langsung sama saya? Karena ini berupa proyek yang khususnya anak itu sendiri yang menciptakan. Jadi mungkin saya hanya memfasilitasi atau memperbaiki saja setiap gerakan yang kurang sempurna, maka saya sempurnakan. Nah, disinilah peranan guru. Bisa membantu saya pada saat anak-anak berbuat. Jadi bukan cuma saya saja yang jadi. Tahu nanti masalah tadi seni budaya Bu Hala bisa barangkali nanti pada saat nanti pementasan akhir kegiatan nih. Nah, pementasannya nanti bisa Bu Hala nanti kreasikan dengan masalah pakaiannya. Nah, itu yang saya maksud. Terus ada Bu, ya itu. Jadi bisa kita, kalau anak-anak sudah mampu nanti sudah hafal, maka kita bisa nanti pentaskan nanti di akhir semester, bisa sebelum penerimaan rapor seperti itu. Bisa seni dan olahraga itu memang satu berkaitan, saling berkaitan. Nah, disinilah saya
harapkan kerjasama sama-sama Ki bantu anak-anak ini. Benar mungkin juga yang menjadi kendala juga di sini, yang kendala besar karena memang ini tugasnya anak-anak dilakukan di rumah, kerja kelompok. Iya. Jadi saya selalu pantau di grup WA saja. Itu saya suruh video, coba video gerakan pertama seperti itu. Dia kirim, cuma itu hari mereka kirim tapi hanya satu kali yang diintip. Jadi saya tidak bisa koreksi, bilang bagaimana caranya bisa koreksi. Nah, satu kali bisa dilihat. Nah, itu jadi saya sudah ingatkan ke anak kalau bikin video jangan yang satu kali lihat, bikin yang langsung ya itu. Masih ada lagi Bapak Ibu yang mau kasih masukan tentang kegiatan saya hari ini? Aman. Oke, jadi cukup Di. Oke, insya Allah mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan dengan baik, efektif, dengan dukungan Bapak Ibu juga yang ada di sekolah. Jadi cukup sekian barangkali presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas masukan dan sarannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.